Waktu itu pernah saya sampai modal nggak punya, stok nggak punya, atau barang nggak, sama sekali nggak ada yang bisa dijual. Cuma waktu itu saya juga kan nggak, kalau istilahnya memulai bisnis yang lain, saya harus mulai dari nol lagi, atau belajar lagi, ini lagi nih. Nah itu yang pada akhirnya ngapain juga saya harus mulai dari awal. Udah aja saya terusin lagi di ban. Nah waktu itu saya akalin gini, saya kan punya relasi sama-sama kayak saya lah nih, distributor juga. Ya saya datang ke rekan-rekan saya, bos, barang lu dijual berapa? Sekian gitu. Ya udah gue jualin. Nah dari situ awalnya. Jadi ya reseller, betul. Kita jualin pelan-pelan. Emang ya gimana sih kalau namanya kita ngejual orang kan profitnya juga nggak terlalu sebesar kayak kita punya stok sendiri. Tapi ya daripada kita nggak ada pergerakan sama sekali, kita jalanin terus. Hari demi hari terus, tiap waktu, sampai akhirnya kita punya lagi nih modal lagi. Mulai lagi, punya lagi. Begitu seterusnya. Kalau keadaan sebelum pandemi justru kita enak ya. Enaknya yaitu tadi, kita datang dari pabrik, contoh kayak dari SJR turun, itu nggak paling lama 3 hari barang itu udah sold out. Jadi nggak butuh waktu lama. Berbeda dengan sekarang. Sekarang ini bisa mengendap 2 minggu bahkan sampai berbulan-bulan gitu. Apalagi pas kemarin baru masa-masa PSBB itu karena yang dari sektor real atau yang istilahnya konsumen saya pun mereka nggak bisa bergerak gitu. Otomatis dengan mereka nggak bisa bergerak, kebutuhan mereka akan ban juga nggak ada. Otomatis ke pembelian ke saya juga nggak ada juga gitu. Itu yang akhirnya merembet ke semuanya. Jadi gini, saya sebelumnya emang sebelum menggunakan SJR itu saya menggunakan vulkanisir lain yang kalau kita sebutnya lokalan. Jadi lokalan itu gini, sebuah proses cetak yang sederhananya kita sebut manual lah gitu. Dari proses QC-nya atau pengecekannya itu kita masih menggunakan mata dan tangan gitu. Jadi kita raba, kita lihat bagus atau enggak. Terus mesinnya pun dengan mesin-mesin yang sederhana gitu. Nah cuma kekurangannya karena kita menggunakan metode yang sederhana dan manual yang istilahnya lebih rawan human error-nya. Pada saat udah jadi digunakan oleh konsumen, masalahnya lebih besar resikonya. Pada akhirnya pada saat kita keluarkan produk tersebut udah jadi dipakai konsumen mengeluh atau ngeklaim balik lagi. Nah, waktu itu saya belum mengenal SJR. Saya coba dari satu tempat ke tempat yang lain. Selalu begitu. Sampai akhirnya saya kenal itu dengan produk SJR. Mereka ini datang mempresentasikan produknya. Emang sih secara harga emang jauh lebih tinggi gitu. Betul, lebih mahal gitu. Tapi saya kembalikan lagi, kenapa dia lebih mahal? Ya wajar karena proses dari dia pemilihan bahan pun nggak sembarangan. Dia nggak asal kelihatan bulat langsung cetak, enggak. Jadi ada scannernya tersebut yang kadang kalau kita secara mata, secara tangan itu bisa lolos. Tapi kalau secara scanner dia ketahuan, oh ini ada penyakit-penyakitnya yang nggak boleh dilolosin gitu. Nah akhirnya kan setiap produk yang berhasil dicetak oleh SJR yang seperti ini yang udah berhasil dicetak itu kecil kemungkinan untuk gagal, kecil kemungkinan. Dan selama saya nyetak di SJR sampai detik ini gitu belum pernah ada masalah. Kalau saya sih menyediakan sebenarnya semua ukuran. Cuma kita di ban itu ada primadona ukuran atau istilahnya market yang paling besar. Itu di sini ada dua ukuran. Yang pertama dari 750 ring 16. Ini biasanya digunakan untuk armada cold diesel yang double. Ya, yang kedua untuk ukuran yang besar 1020. Biasanya Fuso, Tronton seperti itulah yang besar-besar gitu. Jadi dua ukuran tersebut yang
kita lebih dominan pasarnya gitu. Ukuran lain pun ada gitu, 1, 2 mungkin ada lah gitu. Cuma kita lebih fokus di 2 ukuran tersebut. Kalau kita masuk ke ukuran lain pun bisa, tapi by request biasanya kayak gitu. Misalnya ada ukuran permintaan yang ukurannya di luar dari yang 2 yang saya bilang tadi, itu oke, nggak apa-apa, nanti inden kita seminggu atau 2 minggu kita siapin dulu bahannya, kita cetakin dulu. Kalau pembelian sih, karena kan kebanyakan konsumen itu udah punya nomor kontak ya gitu, tinggal nanya aja. Misalnya konsumen nanya ke saya gitu, Pak ada stok nggak gitu, ukuran berapa sekian gitu. Oh ada, kalau ada biasanya saya ngirim. Atau kebetulan kalau armada mereka lagi melintas ke tempat saya, ngambil sendiri. Seperti itu. Jadi kalau mekanisme sebenarnya saya lebih sering nganter ke tujuan atau ke konsumen. Ya karena kan konsumen itu rata-rata punya workshop sendiri atau bengkel sendiri. Mereka misalnya armada-armada yang perlu ganti ban ini diparkir dulu kan, didiemin dulu, dan tinggal saya storing ke mereka seperti itu. Kalau saya kan sebagai penjual atau distributor ini mendengarkan dari sisi konsumen. Konsumen mengeluh, Pak kenapa ya kayak gini, Pak kenapa seperti itu. Ya pengalaman-pengalaman seperti itu yang akhirnya jadi bahan pembelajaran juga buat saya gitu. Jadi setelah sekian vendor atau pabrik vulkanisir ini yang saya udah coba gitu, dan saya nggak ragu lagi untuk milih SJR gitu sampai sekarang. PT SJR itu ada 5 divisi, cuma saya di bagian jasa vulkanisirnya saja. Istilahnya baju itu kita benar-benar dari kapas jadi kain, bikin benangnya juga sampai jadi baju. Atau mau bikin jas, mau bikin gaun, kita bisa. Kalau untuk yang lain kebanyakan punya kainnya aja, bikin baju.